Selamat siang semuanya. Siang, Sebelumnya Bu. kita bahas teks anekdot nih. Di sini pasti ada yang pernah mengkritik teman atau bahkan salah sendiri pernah dikritik. Tapi berbeda loh ya antara mengkritik dengan bullying. Nah, tapi kalau seandainya kalian ingin mengkritik, itu gampang kok, nggak sulit. Asalkan jangan sampai apa yang kalian mengkritik apa itu jangan sampai diambil hati. Misalnya nih, bentar ya. Tahu kan kedua gambar ini apa? Ada yang bisa jawab? Belum muncul. Belum muncul. Mohon maaf, Bu, belum muncul gambarnya. Bentar ya. Saran dari saya, coba di slideshow aja. Coba. Oh, nggak slideshow di kalian. Ada yang tahu ini gambar apa? Muncul kan gambarnya? Teks anekdot. Masa ini teks ini? Ini teks ini. Ini bukan teks kan? Ini Bukan, Bu. Ini gambar kayak korupsi gitu ya. Kayak menyuap begitu, Bu. korupsi menyuap. Termasuk mengkritik nggak? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Termasuk. Pintar-pintar. Ini ada yang mau baca? Yang pintar baca, silakan baca. Semua bisa membaca kan? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi saat itu, Andi sedang ada di atas jembatan. Ramai seperti biasa sore itu. Lalu Andi ditahan di pinggir jalan. Lalu si polisi bilang, "Selamat sore, Mas. Bisa tunjukkan SIM dan STNK?" Dengan panik, ia mengeluarkan dompet, memberikan uang senilai Rp50.000 dan SIM ke polisi. "Apa maksudnya ini?" "Ini pelician aja, Pak." Lalu Andi memakai helmnya lagi dan menyalakan mesin motornya. "Maaf, Pak. Mohon pengertiannya aja, Pak," ujar Andi. "Maaf, Pak. Ini kurang untuk makan," ujar si polisi sambil nyengir kuda. Andi lalu menambahkan uang senilai Rp50.000 lalu pergi. Paham nggak maksudnya apa? Mungkin maksud Andi itu dengan cara membayar Rp50.000 dia langsung bisa pergi gitu. Sama nggak sama gambar ini? Sasarannya siapa sih? Mereka ini mengkritik siapa? Polisi. Polisi, Bu. Polisi. Kalau gambar UN yang lebay, ini kan mengkritik siswa yang selalu diawasi, tapi korupsi nggak diawasi kan? Yang satunya Iya, Bu. korupsi uang. Ini polisi yang juga suka disuap. Apa sih perbedaan kritik dengan sindiran? Mereka mengkritik tapi juga menyindir kan? Lalu apa bedanya? Ini mana yang kritikan, mana yang sindiran? Yang kritikan yang bau yang Yang mana? yang kritikan sindiran yang ini bilang OTW tapi masih di rumah tuman gitu, Bu. Nyindir siapa? Ayo. Nyindir yang ditabok, Bu. Tahu nggak bedanya sindiran sama kritik?
Kalau menyindir itu disampaikan dengan cara tidak berbicara kepada orangnya. Mungkin kalau kritik itu mengkritik tapi langsung ke orangnya, mungkin gitu. Boleh, boleh. Manfaatnya apa sih mengkritik sama menyindir itu? Kalau mengkritik mungkin bisa membuat orang itu lebih meningkatkan apa yang dikritik orang lain. Tapi kalau sindiran mungkin biar orang yang disindir itu sadar, tapi nggak tahu ya kalau nggak sadar, Bu. Berarti menyindir itu belum tentu menyadarkan orang ya. Betul, Ibu. Jadi, kesimpulannya dari tambahan dari Mbak Rosa juga, kritik sama menyindir itu lucu ya. Kemudian menghibur. Kalau lucu pasti menghibur sih. Dalam kritikan itu pasti menyindir, tapi dalam sindiran itu belum tentu kritik. Kenapa? Karena kalau menyindir, sudah pasti itu akan membawa perubahan untuk siapa yang disindir, tapi menyindir belum tentu itu membawa perubahan. Jadi ciri-ciri dari teks anekdot itu lucu, menghibur, menyindir, dan membawa tujuan. Maksudnya itu memiliki tujuan. Kalau ini siapa yang disindir? Yang disindir Pak Gendut mungkin ya, Bu ya. Bos, Bu. Bos, Bos itu siapa? Pak Gendut. Pak Gendut. Koruptor, Bu. Koruptor. Antara teks dan gambar ini tidak ada kaitannya ya. Jadi di teks ini, itu Pak Gendut kan sebenarnya ada di lapas. Tahu nggak sih lapas itu apa? Penjara. Penjara, Bu. Iya, penjara. Kalian tahu nggak sih sebenarnya para koruptor di penjara itu ruangannya itu lebih luas dibanding para penjahat lainnya. Kayak di gambar ini, ada koruptor dan ada copet. Kenyataannya, koruptor itu ruangannya dua ruangan dijadikan satu. Paham nggak maksudnya? Jadi seperti kalau ruangan sebenarnya itu hanya 2x2. Nah, untuk para koruptor atau mereka yang beruang, dua ruangan yang seharusnya 2x2 itu menjadi 4x4. Itu yang sebenarnya terjadi di penjara. Jadi selain ciri-ciri teks itu ada lucu, menghibur, apa tadi? Lucu, menghibur, mengkritik, dan memiliki tujuan. Apa yang dikritik itu juga memiliki fakta di baliknya. Jadi nggak hanya sekedar memberi informasi, tapi juga ini loh yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Kayak misalnya Pak Gendut ini, meskipun di penjara, tapi beliau dengan santainya mengatakan di paragraf di dialog ini, soalnya di saku saya masih ada duit buat menyuap sipir. Lagi-lagi menyuapkan, lagi-lagi masalah duit. Anekdot ini berdasarkan fakta. Sehingga saya bisa bebas dan langsung ke tempat saudara di luar negeri. Dari ciri-ciri menghibur, lucu, memiliki tujuan, dan mengkritik, memberikan fakta, ada yang bisa menyimpulkan teks anekdot itu apa? Teks lucu yang berupa kritikan. Menyindir.
Ada lagi yang mau menambahkan? Sederhananya begini, anekdot adalah cerita singkat berdasarkan kejadian nyata. Bersifat lucu, namun sebenarnya mengkritis atau menyindir kejadian yang sebenarnya. Selamat pagi adik-adik. Di sini saya akan Pagi, Bu. melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan materi pembelajaran yang disampaikan oleh teman Cika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Anastasia Ajeng dengan NIM 210402080012. Tadi teman Cika sudah menjelaskan tentang pengertian dan ciri dari teks anekdot. Dan sekarang kita membahas tentang struktur anekdot. Di sini saya akan menyuruh kalian satu persatu untuk menjelaskan apa yang termasuk dari struktur teks anekdot. Dari nomor absen pertama, yaitu Ade Veronica Fenty Enong, silakan jelaskan apa yang kamu ketahui tentang struktur anekdot. Struktur teks anekdot. Yang pertama itu ada abstrak, yang dimana abstrak ini merupakan bagian awal pembukaan teks, Bu. Benar sekali. Struktur yang kedua dijelaskan oleh adik Rosa Vita. Silakan. Yang kedua ada orientasi, yaitu merupakan satu awal dari kejadian. Ya, yang ketiga itu krisis atau puncak berisi konflik. Selanjutnya struktur yang keempat, Monica Madul. Monica, Iya, Bu. struktur keempat, teks anekdot. Reaksi adalah respon yang dilakukan karakter. Jawaban kalian semua benar. Ada satu lagi struktur dari teks anekdot, yaitu koda. Koda itu berisi amanat dan kritik. Setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks anekdot, sekarang next Sika. Lagi. Di sini saya akan membacakan ciri kebasan dari teks anekdot. Yang pertama, dalam teksnya menggunakan kalimat retoris, yaitu tidak memerlukan jawaban karena memang kalimatnya tersebut merupakan pernyataan, bukan pertanyaan. Yang kedua, di dalam kalimatnya menggunakan kata kerja asli. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang menyatakan masa lampau atau masa lalu. Yang keempat, konjungsi yang digunakan teksnya adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat dan juga konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yang kelima, dalam teksnya menggunakan kalimat seru. Uh, uh, saya mau lanjut. Next. Sika lanjut. Next. Kayaknya jaringan Sika. Sika tidak bagus. Ya. Di sini. Saya meminta sekarang Sika
Nah, sekarang saya meminta dua siswa untuk membacakan teks contoh, teks anekdot. Saya minta saudara Fenty dan Monica untuk membaca teks tersebut. Yang satu berperan sebagai Amar, yang satu Amir. Silakan. Saudari Fenty dan Baik, Monica, Bu. waktu di Monica. Contoh teks anekdot. Baju termahal. Amar. Mir, ternyata baju politis di negeri kita yang sudah kaya raya. Ya, Rosa, diganti kamu ya. Kalau masalah itu aku juga sudah tahu, Mar. Saking kayanya mereka sampai mampu memilih baju termahal di Indonesia. Hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok malah baju tahanan KPK? Iyalah, coba saja kamu pikir, seorang politis minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut. Oh, maksud kamu gitu toh. Baru ngerti aku. Ya, terima kasih untuk Ade Fenty dan Rosa. Ada yang tahu apa makna dari teks anekdot tersebut? Saya, Bu, Ya, Rosa. makna dari teks anekdot di atas membahas para politisi yang korupsi sehingga bisa membeli baju termahal di Indonesia. Ya, betul sekali. Ibu mau nampilkan video, nanti setelahnya kalian diskusikan dengan teman-teman, ini itu termasuk kritik atau menyindir. Sebentar ya. Nanti kalau suaranya nggak kedengeran, bilang ya. Has the most effective election system. In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after election is over. In Indonesia, they know the result before election. Itu tugasnya ya. Paham nggak sih tapi maksudnya apa? Oke, kita jaga minggu depan. Untuk hari ini, sekian dari kami. Selamat siang. Dadah. Terima kasih.